Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang siklus nitrogen. Sebelum kita mulai ke materi siklus nitrogen, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada Elmanda Nora Saputri, terus yang kedua ada Feninda Aulia Haryani, terus ada Gayatri Rina Handayani, ada Hajara Noviana Gunawan, dan yang terakhir ada saya Najwa Salsabila. Yuk kita langsung ke materi siklus nitrogen. Jadi kali ini saya akan membacakan sejarah siklus nitrogen. Jadi manfaat nitrogen yang hingga kini terus dirasakan di dalam kehidupan berawal dari penemuan panjang seorang ahli kimia. Pada tahun 1772, Daniel Rutherford, seorang mahasiswa Edinburgh University, Skotlandia, berhasil menemukan zat nitrogen dalam tesis doktoralnya. Rutherford lantas melabelinya sebagai kandungan udara yang cukup berbahaya atau disebut noxious air. Hal ini bermula dari percobaan campuran senyawa amonium klorida, asam nitrogen, dan senyawa nitrogen lainnya untuk melarutkan emas. Pada saat itu, campuran asam klorida dan asam nitrat lebih disebut dengan aqua regia. Nama senyawa nitrogen semakin meluas dari tahun 1794 dari bahasa Prancis nitrogene oleh ahli kimia Jean-Antoine Chaptal. Menyadari manfaat dan daya ledaknya yang cukup besar, ilmuwan pun mengawali kegunaan nitrogen di bidang pertanian, industri, hingga militer. Bahkan, nitrogen juga cukup berperan besar bagi negara-negara maju untuk membuat bahan peledak dalam Perang Dunia abad ke-20. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konservasi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi siklus nitrogen ada dua, yaitu secara biologis dan non-biologis. Adapun proses-proses penting dari siklus nitrogen. Yang pertama, proses fiksasi. Proses fiksasi ini mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang membantu proses fiksasi yaitu zeotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman, kacang-kacangan, atau hidup bebas, sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Bakteri-bakteri yang dapat melakukan fiksasi nitrogen antara lain Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium frankia, dan Rhizonia. Yang kedua, proses nitrifikasi. Tahapan nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah, dan oleh bakteri ini oksidasi terhadap amonium kemudian mengubah amonia menjadi nitrit. Sementara itu, untuk spesies bakteri lainnya seperti Nitrobacter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting, pengingat nitrit adalah racun bagi tanaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. 3. Proses asimilasi. Proses asimilasi adalah saat semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Perubahan ion nitrat baru kemudian menjadi ion amonium berfungsi untuk menyerap nitrat. Kemudian ion amonium ini dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Pada beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium di bagai nodul atau bintil akar. Keempat, proses amonifikasi. Amonifikasi merupakan tahapan sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Mikroorganisme yang ada dalam tanah tidak akan mengurai bahan organik yang telah mati, agar bisa dijadikan sebuah energi dan bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan. Amonia dalam tanah tidak akan bertahan dengan wujud ion amonium. Kelima, proses denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert atau berukuran kecil dalam tahapan daur nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri Clostridium pseudomonas dalam kondisi anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Selama tahapan respirasi,
Bakteri akan menjadikan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi anaerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerobik fakultatif. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi siklus nitrogen. Meski tersebar luas dalam atmosfer, nitrogen tak dapat digunakan secara langsung oleh beberapa makhluk hidup. Itulah sebabnya nitrogen harus melalui sejumlah tahapan agar manfaatnya dapat dioptimalkan untuk keseimbangan ekosistem maupun kelangsungan hidup makhluk di bumi. Mengutip dari buku Ekologi Perairan Tropis, Prinsip Dasar Pengolahan Sumber Daya Hayati Perairan karya Hussein Latukonsina, nitrogen perlu mengalami fikasasi agar berubah menjadi nitrogen anorganik seperti amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan molekul nitrogen maupun dalam bentuk nitrogen organik. Adapun nitrogen organik dapat berupa protein, asam amino, dan urea dari siklus nitrogen tersebut. Makhluk hidup dapat memanfaatkan nitrogen dengan optimal. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh dari siklus nitrogen. Yang pertama, terjadinya pelepasan nitrogen anorganik pada makhluk yang sudah mati melalui proses mineralisasi. Melalui proses tersebut, nitrogen akan diubah oleh bakteri menjadi amonium. Yang kedua, terjadinya proses presipitasi yang menyebabkan nitrogen sampai ke lautan. Nitrogen akan mengalami fiksasi dengan bantuan bakteri Cyanobacteria. Kemudian, nitrogen tersebut bermanfaat bagi fitoplankton. Dan yang ketiga, terjadinya fenomena kilat akibat adanya proses geofisika di dalamnya. Selanjutnya, saya akan membacakan manfaat dari siklus nitrogen. Pertama, membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fiksasi sehingga pertumbuhannya menjadi optimal. Kedua, membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan melalui proses amonifikasi. Selain itu, agar lebih spesifik, di sini juga ada manfaat siklus nitrogen bagi tumbuhan, hewan, dan manusia juga loh. Di antaranya pada hewan, senyawa nitrogen dibutuhkan untuk mengolah dan mensintesis protein berbagai makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, hewan akan kembali menghasilkan kotoran yang kaya akan nitrogen. Bagi tumbuhan, senyawa nitrogen yang masuk ke dalam bentuk amonia bermanfaat untuk menyerap protein dari unsur hara. Hal ini berguna untuk keberlangsungan hidup berbagai tanaman. Bagi manusia, siklus nitrogen bermanfaat sebagai pengemasan makanan, perlengkapan alat transportasi, pengawetan spesimen, bahan elektronik, meningkatkan kualitas proses manufaktur, dan juga membantu proses tambang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.